dunia ini. Itu udah saya jawab tadi, Bahlul. Sekarang saya saya tanggapin ke Justin lah. Dia bilang ada 3. Ini kebalik, Justin. Justru yang ada 3 itu kalian. Namanya gelar, sebutan itu tidak bisa dikatakan 3 wajah karena dalam satu pribadi lo. Pribadi saya punya gelar saya SH, SMH. Nah, ya toh, itu bukan berarti wajah saya ada 3. Kamu sekolah dulu kalau gitu, Justin. Gimana sih kamu ini? Ini saya waktunya ya sangat mepet sekali, jadi nggak bisa saya jelaskan secara konkret. Ya, Thanks Kat. Ayo buruan. ya, thank you. Ya, jadi saya singkat saja. Jadi kalau kita berpatokan hanya kepada nama Tuhan, jelas-jelas di dalam Alkitab saat Allah memperkenalkan diri kepada Musa, Musa bertanya, siapakah nama engkau Tuhan? Kenapa? Supaya terjadi pertentangan perdebatan di antara kita manusia karena keterbatasan kita. Karena kita selama ini kan membutuhkan sebuah nama, untuk mengenal orang pun membutuhkan sebuah nama. Tapi apa kata Allah? Aku adalah aku. Jadi tidak disebutkan namanya. Jadi kalau kita berpatokan pada nama, itu yang terjadi. Kita hanya memberikan nama Yesus Kristus, itulah Tuhan. Bukan. Kita harus mengenal juga Yesus Kristus yang benar itu seperti apa. Kita harus tahu pribadi dan kodrat dia, kesiapaan dan keapaan Yesus Kristus. Kita harus tahu. Jangan kita mencampur adukan semuanya di dalam Yesus Kristus gitu. Dia adalah pribadi Allah, kodratnya adalah Allah dan manusia. Kolose 2 ayat 9 gitu. Ya udah host, saya rasa ndak efektif kita pakai timer begini ya. Kalau mau tunjukkan kualitas, ya orang bertanya, yang dituju untuk menjawab, yang lain diam, itu kualitas. Ya bukan pakai timer begini, nggak fokus kita. Siapa yang tanya, siapa yang jawab, siapa yang narasi. Nggak bisa diskusi model begini. Jadi saya mau jawab yang mana. Semua ada pertanyaan. Terus saya mau bicara apa? Tuh. Yang saya sudah bicarakan nggak ditanggapi. Nggak efektif, Bos, cara begini. Lanjut, Bos. Ya kalau nggak kuat mentalnya turun saja ya, minggat saja ya ke Yaman sana. Jadi JMT TV mau bilang apa tetap seperti ini. Yesus berdoa pada dirinya sendiri. Yesus menengadah ke langit, berarti melihat wajah yang lain, wajah dirinya sendiri. Makanya saya bilang 3 wajah. Jangan kamu nangis. Nah sekarang saya akan buktikan dari ayat. Menurut kami Kristen, jelas bahwa Yesus berkata, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Makanya orang manusia kurang ngajar. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Kemudian ya, 1 Timotius 6 ayat 16, seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Kemudian ya, 1 Timotius 1 ayat 17, hormat dan kemuliaan ya Allah yang kekal, yang esa, yang tak nampak. Firman itu yang menyatakannya. Botol. Ya, jadi di Kisah Para Rasul, Rasul Paulus bertanya begini, siapakah engkau Tuhan? Itu sangat jelas, dia bilang, akulah Yesus yang engkau aniaya. Ya, Filipus yang sudah lama bersama dengan Yesus, waktu dia bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup. Yesus nggak bilang, nanti ya saya akan tunjukkan, tetapi Yesus bilang, bukan main, sudah lama tapi engkau tidak mengenal aku. Saya kira sangat simpel sekali dan sangat jelas. Ketuhanan Yesus, dia Allah yang maha kuasa, dia mau bermanifestasi dengan suara dari surga, bisa. Anda yang membatasi dengan logika Anda. Lalu kalau bilang Bapa dan Roh Kudus, itu adalah cara kerja dia. Gelar. Sangat jelas kok. Sangat susah untuk dipahami, ya itu. Akhirnya botol. Jadi di sini teman-teman, kita harus pahami, pemberitaan Injil itu tentang Yesus. Semua tentang dia. Ya, Superlim nggak bisa jawab ya dari tadi ya. Saya nunggu jawaban dari Superlim ini. Dia pendeta loh. Saya katanya dia pendeta kan dari Bang Justin. Tapi
kualitas pendeta kayak gini nggak bisa jawab ya. Mungkin nanti jemaatnya pun jadi malu ngikutin dia, mengakui dia sebagai pendeta ya. Mungkin nanti jadi kabur loh jemaat-jemaatnya. Tapi untung aja belum tahu jemaat-jemaatnya identitasnya. Kalau tahu langsung dilempari dia tuh, dia dikeluarkan dari gereja dia ya. Ini nggak bisa dijelaskan loh. Saya nunggu-nunggu. Katanya dibilang si JMT ini itu nubuatan. Astagfirullahaladzim. Dari mana lah nubuatan kayak gini? Aduh, pikiran nubuatan kayak gini dibilang. Ya udah, tolong jawab Superlim ya. Aku mau nunggu lah. Karena waktunya cuma 2 menit. Oke, tadi saya nanggepin Justin ya. Yesus itu berdoa kepada Bapa, kepada Tuhannya artinya. Kamu gitu. Kamu ngaku Kristen dari orok tapi kok pahammu kamu Yesus seolah-olah masih punya Tuhan lagi selain Yesus. Ada yang lebih tinggi lagi daripada Yesus. Yesus itu Bapa itu sendiri. Dia itu tak terbatas ruang dan waktu. Namanya Elohim itu tidak bisa terbatasi oleh ruang dan waktu. Dia mau bermanifestasi jadi apapun itu hak dia, hak prioritasnya dia, Justin. Jadi tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus, nggak ada di jagat raya ini, nggak ada. Yesus itu Tuhan Elohim, Allah Bapa itu sendiri yang menyatakan diri dalam daging, tapi kamu tidak mengenalnya, Justin. Seolah-olah ada 2 Tuhan, tapi kamu nggak mau ngaku. Di situ parah kau ini, Justin. Ya, terima kasih ya giliran saya. Jadi gini teman-teman ya. Buat teman-teman, saya nggak nyerang pribadi. Buat teman-teman yang mungkin baru mengenal Yesus Kristus, mari kenalah Yesus Kristus dengan benar. Kenapa? Narasi saya di awal, Allah itu pada saat memperkenalkan diri kepada Musa, Musa bertanya siapa namamu. Dia tidak menyebutkan namanya. Apa yang dikatakan? Aku adalah aku, titik. Sampai akhir zaman kita nggak akan tahu nama dia. Tetapi apa? Dia memberikan firman-Nya. Sang firman datang ke manusia. 1 ayat 1 sampai 14. Itulah diberi nama Yesus Kristus. Bukan berarti Yesus Kristus Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bukan. Itu adalah nama kepengentaraan kita untuk kembali kepada Allah itu, yang mana kita sudah berdosa, tidak layak kepada Dia. Allah yang konsisten. Jadi melalui Yesus Kristuslah kita bersama dengan Allah kembali. Bukan berarti Yesus Kristus adalah nama Tuhan yang benar, yang pasti, yang satu, bukan. Jadi itu tadi patokannya, aku adalah aku. Tidak bisa kita tahu nama Dia sampai kapanpun. Jadi kacau diskusi begini, nggak tahu mana yang mau ditanggapi. Kan di sini ada beberapa orang ya host, yang satu paham. Jadi bagi saja waktunya itu untuk 2 orang itu lawan 2 orang. Kalau begini kacau diskusinya. Tadi yang bilang saya nggak bisa jawab, saya itu tadi sudah bernarasi panjang, dia bilang dia nggak nyimak. Gimana saya mau diskusi dengan orang begitu? Iya kan? Sudah di atas ring pertandingan, tapi dia bilang nggak nyimak. Terus dia suruh saya menjawab sekarang. Lucu orang-orang begitu. Menyelip-nyelipkan pribadi orang. Urusan apa dengan kependetaan saya? Iya kan? Aneh begitu. Nggak usah timer lah host. Ya, berhenti mengeluh ya. Jadi seorang hamba Tuhan, kita semua tidak boleh mengeluh. Ya, saya makanya tadi berusaha fokus dengan waktu yang sedikit mempresentasikan beberapa ayat. Lihat Roma 1 ayat 3 tentang anaknya menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kemudian di Roma 8 ayat 3, sebab apa yang tidak dapat dilakukan hukum Taurat dan seterusnya dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya dalam daging. Ini bicara inkarnasi ya. Lalu kita bicara kenosis nih. Sang firman menjadi manusia karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia. Kolose 1 ayat 19. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh keperluan kealahan. Nah, Filipi 2 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menghapus keperstaan dan mengambil ya, mengosongkan diri dan mengambil rupa. Jadi waktu 1 menit 2 menit Justin bisa mempresentasikan kedahsyatan firman Tuhan. Firman menjadi manusia, bukan Allah bahwa menjadi manusia. Ya. Cobalah cerdas. Itu Thanks God itu mengatakan bahwa Yahweh itu
bukan nama. Yang tetragramatornya itu YHWH itu bukan nama. Wah, ini agak lain ini Kristen dari mana lagi nih? Sudah jelas di ketika Musa bertanya siapa namamu, aku adalah aku. Nah, di situ ada sebutan Yahweh. Yahweh itulah yang akan menjadi nama, itulah namaku dan akan menjadi sebutanku untuk selama-lamanya. Itu nama, itu proper name. Di mana ketika kita itu mengatakan bahwa Yahweh itu menjadi generic name? Tidak ada. Gitu loh. Saya tekankan bahwa thanks God ini agak lain. Ya, Justin, udah kamu kan ingin mempertahankan bahwa di situ ada dua otoritas atau dua kekuasaan, dua Tuhan. Kamu akui dulu itu. Apakah benar nih ada dua Tuhan? Ada Tuhan kecil, Yesus, ada Tuhan besar, itu Bapa, begitu? Maksudmu, Justin? Itu kamu harus tegas. Jadi orang Kristen itu tegas. Kayak saya. Siapa Bapa orang JO? Tuhan Yesus. Itulah Bapakku. Sekarang siapa Tuhan Tritunggal? Pasti muter-muter. Apakah Bapaknya Tritunggal itu adalah Bapaknya Yesus itu? Berarti opung kamu manggilnya ya. Ada dua otoritas atau dua Tuhan. Itu pertegas dulu, Justin. Jangan kemana dulu. Pasti nanti kau lari ke ayat ini, ayat itu, ayat ini. Itu udah bosan sebenarnya aku dengan dirimu ini, Justin. Kamu akui dulu bahwa di situ ada Tuhan kecil, ada Tuhan gede besar. Apakah begitu? Paham kamu, Justin? Jawab. Ya, saya mau nanggapin yang Pak Erli dulu ya. Terserah Anda mau ngomong saya agak lain apa tidak. Tidak, memang di dalam Alkitab, silakan Anda baca di Perjanjian Lama pada saat Musa bertanya kepada Allah, dia mengatakan aku adalah aku. Dia tidak ada mengatakan nama sebutan yang pasti yang satu. Tidak ada. Sampai kapanpun kita akan tidak akan tahu nama Allah yang esa yang pasti itu. Hanya melalui Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia yang kita tahu. Tapi dia bukan Bapa, bukan Roh Kudus, bukan nama yang itu. Terus untuk Pak JMT itu yang saya bilang tadi di awal, kamu itu masih hanya berfokus kepada nama Tuhan, tapi kamu tidak berfokus kepada karya keselamatannya yang benar, yang dimana Allah datang ke dunia menjadi manusia. Allah itu sebagai apa? Sebagai Sang Firman yang datang, bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dijadikan satu dalam Yesus Kristus. Itu yang harus kamu pahami kalau kamu baru menerima Kristus Yesus. Bukan kamu memahami dengan namanya saja, tapi kamu pahami dulu maknanya karya keselamatan Allah yang benar. Itu harus kamu pahami. Iya, pertama saya tanggapi tadi yang soal nama. Ini bahasa Indonesia begitu jelas ya, menulis itulah namaku. Terus bahasa Indonesia dengan jelas menulis, beginilah kamu harus berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Terus apa yang namanya yang mau dikuduskan kalau nggak punya nama? Kan lucu. Sudah dibilang kuduskanlah namamu. Apa namanya? Sembarangan kita kuduskan nama itu. Sudah jelas-jelas ada namanya kok. Terus tadi nuntut jawab untuk Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus itu Tuhan. Kalau dia berdoa kepada Bapa yang Tuhan yang lain, berarti kamu dua Tuhannya. Itu konsekuensi logis. Lanjut. Ya, alangkah baiknya kita menyajikan data ya, bukan congor ya. Tadi JMT ini memaksa sekali kita ini untuk jadi subordinat, bukan. Filipi 2:11 menjelaskan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, kacamata hitammu dilepas supaya bisa baca. Kesetaraan dengan Allah. Kemudian Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Kesetaraan lagi dengan Bapa. Kalian ini tidak paham. Rasul Yohanes Pembaptis mengatakan Yesus itu anak domba. Di Galatia 4 ayat 5 dia diutus oleh Bapa untuk menebus anak domba Allah. Bahkan Yesus mengatakan di Markus 10 ayat 45, anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau bernarasi itu pakai ayat. Jangan pakai congor. Ya silakan. Kasih bonus 3 detik untuk JMT. Silakan. Oke, jadi
kalau di situ ada nama, berarti namanya itu jelas disampaikan. Nah, dalam yang menjadi dilema di sini ketika jemaat itu menjadi korban terjemahan. Nah, jika sudah jadi korban terjemahan, untuk selamanya tidak akan tahu nama sesembahan dia itu seperti apa dan sebutannya seperti apa. Nah, jadi saya mau tanggapin ke Justin ini bahwa ketika Yesus berdoa kepada Bapa itu menjadi suatu dilema, kebingungan buat si Justin, bahwa seolah-olah Tuhan Yesus itu sedang berbicara kepada pribadi yang lain. Nah, ini agak lain kalau menurut saya. Karena apa? Saya bisa berkata-kata dengan pikiran saya bisa bertengkar dengan pikiran saya, namun itu tidak menjadi suatu kebingungan bagi orang lain ketika saya tidak melibatkan itu, gitu loh. Lanjut. Betul itu Pak. Jadi Justin ini kan munafik, ya kan, pendusta. Dia nggak mau mengakui. Apakah di situ pola pikir Justin ini bahwa di situ ada dua Tuhan, ada otoritas yang lebih besar daripada Yesus? Nah, itu kan belum nggak dijawab. Lari ke ayat sini, orang kamu baca buku kok. Satu, kedua, ini saya kasih tahu ya pada teks, kita mengenal Tuhan itu dari namanya, bro. Ya, kalau kamu katakan Tuhan itu tidak ada nama, artinya di sini kamu tuh Tuhan kamu tuh misteri. Kamu nggak mengenal Tuhanmu siapa. Jangan kau mengaku Kristen ya, karena Kristen ini pengikut Kristus, ya kan? Jadi jangan kau ngaku Kristen ya, kau ngaku ini aja lah, apalah, nggak punya agama aja lah, karena Tuhan kamu nggak ada nama. Jadi kita mengenal Tuhan itu dengan namanya. Namamu yang telah kau berikan kepadaku, itu kata Yesus. Ya, Justin, jawab dulu, Justin. Tuh Pak JMT pintar. Ya, Allah itu memang banyak misteri, penuh dengan misteri. Jadi jangan kamu sangkut pautkan kemisterian Allah itu dengan pikiran manusia, tidak akan sampai. Nama Yesus Kristus itu diberikan untuk apa? Sebagai penebus kita, Sang Firman, bukan Bapa. Sebagai kemanusiaannya itu nama Yesus Kristus, bukan nama Allah yang benar. Nama Allah yang benar tuh Aku adalah Aku, Bapa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah nama Allah yang benar. Yesus Kristus datang itu pemberian sebagai apa? Sebagai nama kemanusiaan yang dimana dalam diri dia ada Allah, dan di dalam kodratnya pribadi Allah, kodratnya Allah dan manusia. Bukan nama Yesus Kristus nama Tuhan, bukan. Nama Tuhan itu Aku adalah Aku, Bapa Allahnya Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah nama Allah kita. Jadi Pak JMT, kalau kamu baru mengenal Kristen, kenallah dulu karya keselamatannya dengan benar. Itu aja saran saya. Terima kasih. Ya, Aku adalah Aku, itulah namanya. Kablek ya ini. Belajar bahasa Indonesia di mana ini dia? Udah jelas-jelas Aku adalah Aku itu. Pengertiannya ada. Ya, di bawah itu ada tulis YHWH itu namanya. Kalau kamu baca King James Version di revisinya, kamu bisa kelihatan jelas itu namanya. Nama dari Elohim itu, nama dari Tuhan itu. Baca baik-baik itu King James Version yang revisinya. Lalu Justin menunjukkan dua Tuhannya tapi menipu, berdusta dia dengan narasi-narasi liar. Sudah jelas-jelas dia mau katakan dua Tuhannya tapi menipu. Saya dari tadi mengatakan Yesus satu-satunya Tuhan dan Allah. Baik ya, bahaya kalau pendeta ini banyak yang khotbah satu ayat congornya berjam-jam. Saya dari tadi setor ayat banyak nih. Yesus berdoa, Markus 1 ayat 35. Ya, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kemudian di Lukas 22 ayat 32, Yesus berdoa kepada kita kepada Allah supaya iman kita jangan gugur. Kemudian di Markus di Yohanes 17 ya, Yohanes 17 ayat 1. Ya ini mereka lupa. Yesus doa Yesus ke murid-muridnya. Lalu ia menengadah ke langit dan berdoa dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakan anakmu. Jadi bukan saya yang membawa narasi ini, Alkitab. Hanya kalian saja yang mengatakan Yesus berdoa pada dirinya sendiri seperti orang gila, Yesusmu. Nih, Yesus menyebut Bapa itu sebagai apa? Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Kami bisa menjelaskan kesatuannya.
Betul. Ini membuktikan bahwa secara tidak langsung manusia ini tidak pernah berpikir. Karena apa? Kalau kita berpikir, artinya kita sedang mengelola pikiran kita untuk kemudian kita ungkapkan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk fisik, contoh seperti menggambar atau menciptakan sesuatu. Itulah bukti bahwa kita ini sedang berpikir. Artinya kita sedang berbicara dengan pikiran kita sedang berbicara dengan pribadi kita yang adalah roh itu, jiwa itu, supaya apa? Menjadi suatu ketetapan yang penting bahwa setidaknya kita ini bukan manusia yang tidak berakal dan tidak bodoh dan tidak mempunyai pikiran. Itulah maknanya di situ ya, bro ya. Belajar lagi. JMT kemana nih JMT nih? Halo JMT? Oke, JMT gugur guys. Dia Ya. meninggalkan arena. Ya, giliran saya Pak Host. Oke, terima kasih ya kesempatannya teman-teman ya. Jadi, saya pribadi, marilah kita mengenal Tuhan dengan benar bukan hanya sebatas nama. Jelas sudah dikatakan dalam perjanjian lama. Musa, nabi yang paling terkenal, pun dikatakan tidak memberikan nama Allah itu. Aku adalah aku. Jadi kalau kita berfokus kepada nama saja, tapi kita lupa akan karya keselamatan Allah yang benar, melalui Bapa, Putra, dan Roh Kudus, satu kesatuan Allah dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Mereka satu dalam Allah yang esa. Kita akan lupa dengan karya keselamatan itu. Kita mencari nama. Musa aja tidak diberitahukan namanya sama Allah. Nah, siapa nama biar kami dapatkan? Aku adalah aku. Sampai kapanpun kita tidak akan tahu. Tapi Yesus Kristus datang ke dunia. Dia memperkenalkan sebagai apa? Sebagai Bapa. Itu bukti kedekatan kita kepada Tuhan. Melalui perantaraan Yesus Kristus. Dia mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Pada Allah yang esa itu. Gitu. Ini King James Version ya, Restoration Name. Jadi Keluaran 3 ayat 15. Di sini ada loh namanya ini. YHWH. Ini namanya. Ya, nggak perlu panjang-panjang. Karena waktunya terlalu sempit, jadi baca King James Version. Ini ada namanya, YHWH namanya. Kalau nggak mau pakai bahasa Indonesia, LAI, pakai King James Version. Lanjut. Yang pertama King James Version itu bukan JO. Aduh, sudah pede salah lagi. Sudah salah pede lagi. YHWH itu tetragrammaton, tidak boleh diucapkan. Tidak boleh diucapkan, hanya saja orang menyebutnya Yehova. Kalau kau bicara Yehova di Israel pun kau digampar sama orang Yahudi. Jadi YHWH itu untuk mengunci, karena tidak ada orang yang boleh menyebutkan dan tidak bisa disebutkan, tidak ada yang tahu. Ya, itu YHWH, bukan Yesus, berbeda. Karena nama Yesus adalah nama untuk manusia yang dilahirkan, mengandung unsur Yehova yang menyelamatkan. Buktinya Musa tidak pernah memanggil nama Yesus. Saya sampai kasih ayat ya. Ayat yang saya kasih itu benar semua. Ayat yang kau kasih itu punya Tritunggal, itu bukan punya JO. KJV itu Tritunggal. Ini kan secara tidak langsung membuktikan bahwa sesungguhnya Brother Justin sudah sedang kacau balau dengan pikirannya sendiri. Nah, kalau kita melihat tetragrammatonnya Yod-He-Vav-He itulah yang menjadi nama. Di situ sudah dijelaskan, tidak ada yang bingung di situ. Jelas-jelas mengatakan bahwa itulah namaku.
Nah, kenapa bangsa Israel takut menyebutkan itu sehingga dikategorikan menjadi Yehova ataupun Adonai ataupun Elohim? Ya karena itu tradisi mereka. Namun kita sedang membahas nama sang pencipta kita yang tadi dibilang oleh Tensgat bahwa tidak punya akulah aku. Nah, ini kan agak lain, masuk angin kalau menurut aku nih, kalian dua ini. Oke, lanjut. Makanya saya bilang, sebelum kamu mengatakan saya masuk angin dan Pak Jasin masuk angin, kamu baca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru secara komprehensif dengan benar. Musa saja tidak disebutkan oleh Allah nama dia, aku adalah aku. Itu kamu baca di kitab Kejadian, Ulangan yang bilang Hakim, kitab Taurat Musa. Tidak ada disebutkan. YHWH itu bukan nama Allah. Itu nama keagungan. Bukan nama pasti Allah, tidak. Sampai kapanpun kita tidak akan tahu nama Allah. Tetapi kita mengenal dia di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, yang dimana di dalam dia memiliki pribadi dan kodrat. Pribadinya satu, yaitu Allah yang esa. Kodratnya apa? Allah dan manusia tidak terpisahkan. Dia turun, bukan berarti dia terpisah dari Allah. Tidak, itulah yang menjadi pemahaman Unitarian. Yesus hanya sebagai manusia. Tidak, dia turun ke dunia, sang firman turun ke dunia. Dia tetap Allah, tetapi dia mengambil kodrat manusia juga untuk menebus kita. Ini udah jelas-jelas tertulis loh. This is my name. Ini orang belajar nih mana ini bilang. Terus ini apa ini YHWH Elohim ini apa? Ini I am that I am. Aku adalah aku. Ini namanya, aku adalah aku ini namanya YHWH. Kamu masih ngotot nggak punya nama tapi nggak punya data. Datanya ini yang menjelaskan this is my name. Itulah namaku. Kok kamu bilang nggak punya? Kamu baca apa? Alkitab apa yang kamu pakai? Ya. Dan itulah nama yang diberikan kepada Yesus itu. Yotevave Yasa. Allah yang menyelamatkan. Ini bahaya sekali ya kalau ada pendeta di mana-mana, bukan di sini ya, membawa satu ayat itu membosankan, tidak baca ayat selanjutnya. Nih, padahal di sini dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah namaku. Nah, pusing kepalamu. Bahkan di ayat-ayat lain banyak sekali tentang nih ya, di Keluaran 20 ya. Keluaran 20 ayat 5 tuh. Allahmu adalah Allah yang cemburu. Kemudian di Keluaran 34 ayat 14. Sebab jangan engkau sujud dan seterusnya karena Tuhan yang namanya cemburuan. Kalau kau seliteral itu polos sekali. Aduh, saya mau ketawa nggak enak ya. Berarti Yesus juga bernama cemburuan. Nah, ini bahayanya kalau membaca ayat cuma satu ayat, PD-nya minta ampun. Ya, beginilah kalau menjadi salah satu korban terjemahan dan seolah-olah menjadi bagian dari terjemahan tersebut yang kemudian menjadi kokoh ketika dalam bernarasi. Nah, menjadikan suatu narasi itu akan berdampak cacat logika kalau menurut saya. Nah, kalau dalam bahasa asli sudah dinyatakan itu tulisannya 4 huruf itu. Jadi tidak ada yang bisa membantah itu, tapi yang seakan menjadi kebenaran yaitulah terjemahan. Aku agak kelitik-kelitik gimana gini, karena aku harus belajar kepada terjemahan dan percaya ke terjemahan, mengesampingkan bahasa asli atau tulisan asli. Kan itu menurut aku cacat logika dalam berteologi. Ya, saya ini ya. Satu yang harus kita garis bawahi ya teman-teman. Jangan kita mengatakan kita berpatokan pada penjelasan-penjelasan yang dari Alkitab dikatakan
itu berdasarkan manusia segala macam. Tidak. Kita buktikan saja secara logis ya. Seluruh dunia ini memiliki pemahaman kekristenan apa? Tritunggal. Tidak ada yang dia tertunggal. Kita boleh buktikan dari 100% berapa persen mereka Tritunggal. Pasti lebih banyak Tritunggal. Kenapa? Karena itu sudah kekal. Bapa, Putra, Roh Kudus itu kekal dari awal penciptaan sampai dengan nanti Yesus Kristus datang ke dunia. Itu kekal, tidak akan terpisahkan. Satu kesatuan Allah. Itu aja kita secara logis saja. Kita tanya di dunia ini, mereka dalam kekristenan menyembah siapa? Dalam pemahaman apa? Pasti Tritunggal. Di luar itu mereka pasti katakan sesat. Catat itu. Ini koplaknya, lagi bicara YHWH, dia bawa Tritunggal. Inilah kesalahannya. Kata Tuhan di sini diterjemahkan dari kata Adonai. Ya. Ini nama YHWH tadi yang di dalam King James Version menerjemahkan atau menulis YHWH. Di bahasa Indonesia mereka menulis Tuhan. Tuhan ini diterjemahkan dari kata Adonai. YHWH itu yang nggak boleh disebut, mereka menggantinya dengan Adonai. Inilah dia, Tuhan Allah. Apakah ada dua di sini? Mana Tuhan, mana Allah? Koplak itu. Ini nama, YHWH itu namanya. Elohim. Nama dari Elohim ini. Ya, hari Minggu khotbah, hari ini bilang orang koplak ya. Amit-amit punya pendeta kayak gitu ya. Ih, menjijikan ya. Mohon maaf ya, risih saya dengernya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Ini perkataan Yesus, bukan perkataan Justin. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus berdoa pada dirinya sendiri. Padahal di ayat lain Yesus mengatakan aku tidak seorang diri. Nih datanya nih ya. Bahkan tadi si Li ini yang ahli pidato, gak ada ayatnya, mengatakan dia kerap kali bertengkar dengan pikirannya. Samtringkong, kamu harus ke psikiater. Yohanes 8 ayat 16. Aku tidak seorang diri. Tapi kalian mengatakan Yesus berdoa pada dirinya sendiri. Kalau dalam dunia manusia itu penyakit. Apa? Skizofrenia apa itu? Penyakit, ngomong ke diri sendiri, orang gila. Itu bukan Yesus kami, Yesusmu itu. Kacau ini orang. Oke, tidak mengapa brother. Aku suka gayamu, caramu berbicara, namun aku akan tunjukkan supaya seolah-olah akan mematahkan narasi Anda. Tenang ya, saudara-saudara ya. Saya akan menunjukkan bahwa saya tidak sedang berbohong. Nah, ini ayatnya. Harusnya Bapak Justin dan kawan-kawan, aku adalah aku. Akulah aku telah mengutus aku. Nah, ini harusnya menjadi dasar supaya brother semuanya yang penganut Tritunggal harus tinggalkan Tritunggal, karena itu ajaran paganisme yang tidak mengenal Tuhannya benar dan dengan benar. Oke, terima kasih. Dilanjut guys. Apa sih Pak Superlim, Pak Erli ini? Come on guys, kamu sudah dewasa semuanya berdua. Makanya saya bilang baca firman Tuhan itu bukan hanya sebatas nama Tuhan, tapi yang intinya kamu harus paham dulu karya keselamatan Allah yang benar. Kalau kamu hanya sebatas nama Tuhan, siapa nama Tuhan, itu tidak akan bisa terselami oleh pikiran manusia. Kan sudah dikatakan oleh Pak JMT tadi, sudah mengatakan Allah kamu berarti misteri. Ya memang dia misteri. Dalam kemisteriannya itu manusia hanya bisa menjangkaunya sekian persen, tidak 100%. Itulah melalui Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan mengembalikan kita bersama dengan Allah. Itu yang harus kita pahami, bukan hanya nama. Kan sudah saya jelaskan tadi, aku adalah aku, itu adalah Allahnya Bapa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah Allah yang benar, Allah yang esa. Come on guys, jangan ada berpatok pada nama. Kalian sudah dewasa semua. Jadi revisi lagi. Tadi dia bilang akulah aku, itulah nama. Sekarang ketika saya jelaskan, dia revisi sekarang. Berikut Justin, dia membuktikan dia koplak ya. Saya lagi bicara nama, dia bicara apa?
Itulah buktinya koplak Anda, Justin. Nggak nyambung. Yang saya maksud koplak ya begini, saya lagi bicara ini, kamu bicara sana. Itu kekoplakan, membuktikan Anda koplak, Justin. Saya menyatakan itu. Jadi kalau Anda rasa terhina dengan bilang koplak, Anda sudah menunjukkan. Kemudian soal nama, dari tadi saya sudah bilang ini nama. Lai menerjemahkan Tuhan. Ini kenapa dia jadikan Tuhan? Karena dari kata Adonai itu. King James Version sudah merevisi itu. Dia sudah menulis YHWH. Karena King James Version sudah sadar bahwa Lord God itu bukan terjemahan yang bagus. Saya bukan merasa terhina ya, merasa jijik. Ada pendeta menghina dirinya sendiri setelah khotbah bicara tentang moral tapi mulutnya rusak, mengatakan orang lain koplak. Ini kan artinya dia juga pendeta koplak gitu ya. Galatia 4 ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk. Yesus diutus oleh siapa? Oke, renungkan kalian. Roma 8 ayat 3, Allah didakwahkan oleh dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Oke, kemudian ya di Yohanes 5 ayat 37 dikatakan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi kalian ini harus belajar rendah hati kepada perkataan Yesus, jangan dilawan. Perkataan Yesus kalian lawan. Yesus sendiri, Rasul Paulus bahkan mengatakan ia diutus untuk menebus. Jadi tolong ya, jadi pendeta jangan koplak ya. Kalau jemaatmu nonton pasti jemaatmu kabur semua, mulutnya rusak pendeta ini. Oke, kalau Allah Bapa itu mengutus pribadi yang lain yang dikatakan firman, itu kalau menurut saya ya itu sangat akan bertabrakan langsung dengan beribu ayat. Tapi ya tidak mengapalah, saya di sini tidak mau panjang lebar atau kali tinggi. Saya akan mau membawakan satu ayat dalam Yesaya 63 ayat 9. Yesaya 63 ayat 9, bukan dalam kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Oke, jadi disitulah jadi tidak ada pribadi yang lain diutus, tidak ada, nothing. Ya, saya ingin menanggapi Pak Superlim ya. Dari awal saya bernarasi sampai dengan sekarang, saya tidak ada mengatakan nama Tuhan, aku adalah aku, tidak. Saya hanya menyatakan dia memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah aku, bukan nama, memperkenalkan dirinya. Aku adalah aku, Allah dalam Bapa Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah yang benar. Dan Pak Erli mengatakan Tuhan mengutus pribadi yang lain. Tidak, kan sudah saya bilang di narasi awal tadi, Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah yang esa dan mengambil kodrat Allah dan manusia. Kamu harus ingat, pribadinya satu, Allah satu, itu sudah kekal satu. Tetapi dia datang ke dunia sebagai sang firman dari Allah itu yang adalah satu, menjadi manusia untuk apa? Untuk menebus kita manusia dari dosa, dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, dan mendekatkan kita kembali kepada Allah. Maka dia memperkenalkan Bapanya itu Bapa. Coba kamu bayangkan, kita diajarkan Yesus mengenal sebagai Bapa, apa? Itu bukti kedekatan kita kepada Tuhan. Jadi baik, terima kasih revisinya. Saya nggak begitu budek kok mendengar tadi. Anda mengatakan ini akulah aku ini nama. Jadi kemudian Justin sekali lagi dia menegaskan bahwa dia koplak. Saya lagi membahas nama di sini, dia bahas apa? Koplak nggak itu? Coba, Justin ini, saya lagi bahas ini, dia membahas apa? Itu yang saya maksudkan koplak, Justin. Nama yang saya lagi bahas, kamu bahas apa, nak? Koplak nggak itu? Anda menalar narasi saya saja nggak bagus. Ya, yang saya bilang koplak itu, saya lagi bahas ini, kamu bahas itu. Itu yang koplak. Mengerti adik ya? Perbaiki etikanya. Iya. Pendeta yang nggak beretika adalah ketika mengata-ngatai orang ini koplak, dirinya sendiri koplak. Tadi saya sudah bahas, cuma selain koplak dia budek dan
lupa. Tadi saya sudah bilang di ayat selanjutnya itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu namaku. Kau bingung kalau seperti itu. Bahkan di Keluaran 34 ayat 14, cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi kau ini gemetaran. Kau dari tadi fokus klik-klik HP nggak dengarkan Justin. Itu saya tanggapi Superlim, pendeta Koplak ya, GBI mana, Papua atau mana ini bikin malu GBI. Lalu saya tanggapi Early ya. Kau tadi mengatakan ayat lain bertentangan. Itu karena kau mengkontradiksikan, tidak memparadokskan. Memparadokskan itu tidak kontradiktif. Ada satu kebenaran mutlak. Galatia 4 ayat 5. Iya, Allah itu menebus tetapi melalui sarana. Melalui firman-Nya, kemanusiaannya sebagai sarana. Lihat ini Galatia 4 ayat 5. Jangan kalian koplak berjamaah. Bikin malu. Jadi kalau seandainya ada satu ayat mengatakan bukan duta atau utusan, terus Anda mengatakan tidak kontradiktif dengan ayat yang lain, ya itu menurut Anda. Karena Anda punya pemikiran kocak dan tidak pernah mengoreksi tulisan ataupun berita-berita yang Anda terima. Artinya Anda sedang menelan mentah-mentah berita yang segudang itu, kamu telan mentah-mentah tanpa tidak dicerna. Artinya disitulah cacat logika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah pribadi yang lain. Nah Allah ini apa sih? Allah itu kan seolah-olah menjadi nama buat kalian. Tapi kalau kami Jesus only, Allah itu adalah jabatan. Jabatan bagi sang kuasa. Ya begitu banyak jabatannya. Namun ditulis oleh LAI bahwa Allah itu menjadi nama. Nah wajarlah jika RTN. Ya, Pak Erli, kamu jangan terlalu terlalu terganggu dengan kata-kata Yesus sebagai utusan. Jangan terganggu. Dalam kekristenan sejati, Yesus Kristus ya benar utusan. Tapi kamu harus paham dulu utusan seperti apa. Bukan sebagai utusan yang biasa, bukan sebagai nabi biasa, bukan sebagai imam biasa, bukan sebagai raja biasa, bukan sebagai pengantara biasa. Tapi dia apa? Seperti saya bilang, dia pribadi Allah. Dia Allah itu sendiri, sang firman yang itu ada dari Allah itu sendiri datang ke dunia. Dia kudus, mengembalikan kita kepada Allah yang benar, Bapa di dalam surga. Seperti pada saat penciptaan pertama, Adam dan Hawa kan begitu dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Itulah yang diberikan Yesus, yang diberikan Allah kepada Yesus, Bapa kepada Yesus. Sebagai pengantara kita kembali kepada kekudusan. Itu yang harus kamu pahami. Jangan kamu terlalu benci dengan kata utusan Yesus itu.